Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas lagi mengenai tes wawasan kebangsaan, yaitu materi integritas. Kita di sini bakal bahas soal, jawaban, dan juga pembahasannya. Nah, kali ini adalah part 2 karena video sebelumnya adalah part 1 tentang integritas. Seperti biasa, dalam satu soal saya bagi menjadi 3 part. Ini adalah part 2-nya. Tadi udah nyampe soal nomor 15, kita lanjut dimulai dari soal nomor 16. Keutamaan seorang ASN, aparatur sipil negara, sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai apa? A. Kejujuran. B. Kedisiplinan. C. Tanggung jawab. D. Kepedulian. Atau E. Pelayanan publik. Di sini adalah pejabat publik. Karena pejabat publik bukan berarti dia harus pelayanan publik. Yang ditanya adalah harus berintegritas tinggi. Nilai apa? Kalau integritas yang tinggi, nilainya itu adalah kejujuran. Integritas kaitannya dengan kejujuran. Kita lihat pembahasannya di sini apakah benar kejujuran. Nah, keutamaan seorang pejabat publik atau ASN, aparatur sipil negara. Ingat, ASN itu terdiri dari dua hal, PNS dan PPPK, pegawai negeri sipil dan pejabat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Harus memiliki sifat yaitu kejujuran. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya tentang integritas. Soal nomor 17. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah apa? A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Sumpah ya, sumpah setia. B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. Atau C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. Atau D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Nah, landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup. Di sini. Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup. Sehingga dalam praktik penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Harusnya pandangan hidup bangsa ya, tapi nggak ada, jadi wawasan hidup bangsa. A. Soal nomor 18 mengenai integritas. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan. Sedangkan integritas kaitannya dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skill. Skill itu kemampuan. Atau E. Pengetahuan. Tadi kan saya bilang kalau integritas itu kata kuncinya adalah kejujuran yang dinilai. Nah, jujur itu apakah dari pribadi, dari hati, atau dari perilaku? Yang jelas bukan skill. Skill adalah kemampuan, pengetahuan juga bukan. Oke. Nah, di sini dalam integritas memiliki cakupan dalam urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan juga sifat. Jadi, jawaban yang tepat itu hati. Ya, apa yang dirasakan hati itu adalah yang jujur kayak gitu. Kalau kepribadian itu lebih luas dari hal jujur. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19.
Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. C. Persamaan di muka umum. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. E. Bersumber pada Pancasila demi terciptanya keadilan sosial. Nah, etika penegakan hukum secara berkeadilan itu merupakan cara untuk menumbuhkan tertib sosial, ketenangan hidup, dan peraturan hidup secara bersama berdasarkan asas keadilan, itu adil. Jadi etika tuh apa ya, lebih ke sikap, lebih ke cara kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang A. Oke. Etika hidup berbangsa, jadi seperti itu. Etika penegakan hukum berkeadilan, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Soal nomor 20 tentang integritas. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui apa? A. Pendidikan anti korupsi sejak dini. B. Operasi tangkap tangan. C. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi. Atau D. Survei lembaga negara. Atau E. Sosialisasi bahaya laten korupsi. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan di media sekarang apa? Kayak gitu, seperti apa? Apakah pendidikan penyelesaian tindak pidana korupsi ya? Ingat di sini yang pertanyaannya adalah penyelesaian tindak pidana korupsi. Kalau pendidikan anti korupsi sejak dini itu malah mencegah, bukan penyelesaian. Apakah operasi tangkap tangan? Bisa jadi. Atau regulasi hukum dan lembaga anti korupsi? Mungkin. Survei lembaga negara? Enggak, karena ini penyelesaian yang diminta. Atau sosialisasi bahan laten korupsi? Ini juga enggak, cuma sosialisasi. Yang diminta adalah penyelesaian. Jawabannya sisa B dan C. Oke, kita lihat di sini. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan KPK dengan cara OTT atau operasi tangkap tangan seperti yang kita saksikan di media selama ini. Karena secara hukum OTT tidak dapat dibantah terkait dengan tindakan korupsi. Karena kalau OTT kan pasti ada barang buktinya langsung kayak gitu. Jadi dari pilihan jawaban yang tersisa B dengan C, jawaban yang tepat itu adalah jawaban B, karena ini yang diminta adalah penyelesaian. B. Operasi tangkap tangan. Soal nomor 21. Konsep integritas nasional yang dikonsepsi oleh KPK itu terdiri atas berapa nilai? A. 5 nilai, B. 7 nilai, C. 9 nilai, D. 11 nilai, atau E. 13 nilai. Konsep integritas nasional ya. Nah, konsep yang digaungkan oleh KPK itu menunjukkan manusia berintegritas terdiri atas 9 nilai. Jadi, jawabannya adalah jawaban pilihan jawaban yang C. Soal nomor selanjutnya, soal tentang integritas tes wawasan kebangsaan nomor 22. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi apa? A. Sosial budaya. Sosial budaya itu lebih kayak dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat, sosial kayak gitu. Apakah B. Nilai kemanusiaan? Mendekati ya. Apakah C. Agama? Enggak, kalau agama ya nggak ngomongin agama di sini. Di pertanyaannya nggak ada sangkut pautnya sama apa sih namanya, kayak kepercayaan, jadi nggak ngomongin agama.
Adat istiadat adalah nilai yang secara turun-temurun yang selalu kita pahami dan selalu kita ulang-ulang. Jadi bukan ini. Personal adalah diri sendiri, jadi bukan ini. Jawabannya ada di antara dua, sosial budaya atau kemanusiaan. Nah, mari kita simak pembahasannya. Di sini jawabannya adalah nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian itu merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat. Nah, dari sisi apa? Dari sisi sosial budaya. Di sini. Dari sisi sosial budaya. Karena sejatinya masyarakat itu adalah manusia dengan karakter kemanusiaan yang membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, sehingga diperlukan kejujuran, toleransi, dan kepedulian. Jadi, dari pilihan jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Oke, sosial budaya, lebih ke sosial budaya karena adalah tentang masyarakatnya gitu, bukan tentang kemanusiaannya. Kalau kemanusiaan itu lebih ke nilai sesama manusia kayak gitu. Soal nomor 23 tentang integritas. Berikut ini yang termasuk lembaga anti korupsi non pemerintah. Kecuali A. Indonesian Corruption Watch, B. Kontras, C. Imparsial, D. KPK, atau E. KPAI. Nah, non pemerintah adalah KPK karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah. Kecuali yang diminta bersifat lembaga independen tapi berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan juga DPR. Tapi ingat, ini soal apa ya? Ingat per 2019 gitu, karena ada RUU Undang-Undang KPK yang baru, KPK sekarang adalah di bawah pemerintah. Soal nomor 24. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada apa? Budaya itu adalah sesuatu yang kebiasaan yang berulang-ulang. Oke. A. Seseorang menyerobot antrean tiket, mencerminkan tindakan budaya korupsi. Menyerobot, mengambil bukan haknya, termasuk gak? Ya. B. Tidak membuat KTP di kelurahan. Ayo, buat KTP-nya dibantuin sama yang lain. C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, sama aja ini. D. Ikut dalam pembuatan SIM massal, ini adalah sifat positif. Yang lainnya negatif ya. Negatif. Atau E. Memberikan informasi palsu kepada negara, negatif. Yang positif cuma satu. Kita simak di sini. Pembuatan SIM massal biasanya menyalahi aturan dan wewenang yang ada dalam peraturan pembuatan SIM. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Ini gimana sih? Jawabannya yang D. Soal nomor 25. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat, B. Dalam proses kebijakan pemerintah, B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien, atau C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien, D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi,
Atau E, menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Strategi jangka panjang. Jangka panjang. Di situ kata kuncinya adalah strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas. Kalau yang A, partisipasi masyarakat, itu nggak jangka panjang. Kalau itu aja biasanya. Motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. Tidak jangka panjang, karena biasanya pemimpin itu sering berganti. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien bisa jadi. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi bisa jadi, atau menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Ini tidak membangun, ini membasmi. Antara C dan E, D. Strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas adalah untuk membangun dan mendidik masyarakatnya tentang bahaya korupsi. Kalau dibangun dan dididik dan mereka tahu tentang bahaya korupsi, kedepannya kemungkinan tidak akan terjadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 26. ICW, Indonesian Corruption Watch, sebagai lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi anti korupsi yang memiliki prinsip titik-titik kecuali. Independen, iya ya, dia berdiri sendiri. Akuntabilitas itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, integritas, yang namanya lembaga anti korupsi pasti berintegritas tinggi, jujur maksudnya. Subjektivitas. Mungkin ini jawabannya, atau profesionalitas. Profesional pastinya, karena ini lembaga resmi. Yang ditanya adalah kecuali. Kita dapat kecualinya adalah yang D. Kita simak jawabannya. Ya, lembaga yang bukan prinsip ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat adalah subjektivitas. Subjektivitas tuh kayak milih gitu loh, berdasarkan subjeknya. Kalau ini iya, kalau yang ini enggak gitu. Jadi jawabannya D. Oke. Soal nomor 27. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah ketidakjujuran. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Budaya menyontek, budaya membuat kantin kejujuran. Kalau ini ya jelas loh. Budaya saling percaya antar sesama warga sekolah, budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah. Apa sih? Ini negatif, tapi yang ditanya adalah pengaruh untuk perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran, tapi dalam pendidikan. Oke? Pendidikan kan yang dia minta. Berarti bukan membuang sampah tidak pada tempatnya. Menyontek. Dan ini sama-sama pendidikan, tapi kalau ngomongin kejujuran, yang tidak jujur adalah yang B. Nyontek, mensontek sih sebenarnya. Tahu nyontek kan? Niru punya orang lain. Itu adalah cikal bakal korupsi. Jadi nih, budaya nyontek merupakan budaya yang melanggar aspek kejujuran sehingga harus segera disingkirkan. Jadi jawabannya B. Oke. Soal selanjutnya nomor 28. Tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong A. kriminalitas, B. amoral. Amoral tidak punya. Kalau A di depan itu artinya tidak punya, berarti amoral, tidak ada moral. C. seksualitas, enggak vandalisme, enggak seksualitas. Yang suka gambar-gambar itu loh,
Bullying bukan, bullying lebih ke manusia. Atau intoleransi. Intoleransi biasanya lebih ke sara, suku, agama, ras. Tuh. Jadi apakah kriminalitas atau amoral? Nah, vandalisme itu merupakan salah satu bentuk tindakan kriminalitas karena biasanya merusak sarana umum dan sering mencerminkan kata-kata yang provokatif. Jadi jawabannya adalah jawaban A. Oke. Soal selanjutnya nomor 29. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur. Jujur sulit nggak? Nggak. B. Tanggung jawab. C. Disiplin. D. Konsistensi. Atau E. Percaya terhadap orang lain. Paling sulit menjadi manusia yang berintegritas. Paling sulit itu konsisten. Dari awal sampai akhir begitu. Biasanya ada goda-godaan di tengah. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal nomor 30 tentang integritas. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif atau ya eksekutif presiden, legislatif, MPR, DPR, dan DPD, dan yudikatif, MA, MK, dan KY. Ketika lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan A. Hukum, B. Pancasila, C. Karakter, D. Undang-Undang 45, atau E. NKRI. Dia bukan undang-undang, yang jelas. Bukan NKRI, bukan karakter. Nah, karakter beda banget. Apakah hukum atau Pancasila? Kita simak di sini. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Karena Pancasila sekali sebagai dasar negara, pandangan hidup, juga falsafah bangsa. Jadi, dari pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke, sudah.